Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Hostel 3 2011. Mungkin sebelum kalian menonton Hostel 3, alangkah lebih baiknya kalian menonton Hostel 1 dan Hostel 2. Tapi tidak ada kaitannya dengan hostel-hostel sebelumnya, bahkan lokasi pun berbeda. Akan tetapi Hostel 3 ini lebih seru tentunya dari sequel-sequel sebelumnya. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan rezekinya lancar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya dan tentunya mensupport channel ini agar berkembang. Tanpa berlama-lama langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Travis masuk ke kamar hotel tempat pasangan Ukraina bernama Victor dan Anka. Anka dan Victor jatuh pingsan setelah dibius oleh bir yang diberikan Travis kepada mereka. Dan terungkap bahwa Travis adalah anggota klub Elite Hunting. Victor kemudian terbangun di sebuah sel. Ini adalah sebuah gedung yang sudah lama ditinggalkan dan melihat dua penjaga menyeret Anka keluar dari selnya. Scene berpindah kepada seorang pria bernama Scott meninggalkan tunangannya bernama Amy untuk pergi ke Las Vegas bersama temannya yaitu Carter untuk pesta bujangnya Scott. Di sana mereka bertemu dengan teman lainnya yaitu Mike dan Justin. Mereka berempat pergi ke klub malam di mana mereka bertemu Kendra dan Nikki. Kendra dan Nikki memberitahu mereka tentang pesta aneh yang bisa mereka hadiri di tempat terpencil. Dan mereka naik taksi menuju ke sebuah gedung yang usang. Mereka yang mulai masuk ke dalam gedung tersebut dan tiba-tiba Scott ditelepon oleh Amy dan Scott yang sendirian di ruangan tersebut. Seketika seseorang langsung menangkap dan mengikat Scott di kursi. Dan ternyata itu adalah bagian dari rencana pesta bujang Scott. Semua orang lalu berpesta dan bersenang-senang. Justin pun mendekati Nikki, namun Nikki hanya memberikan kartu nama miliknya. Dan Nikki pun mendekati Mike. Di sisi lain, Kendra mendekati Scott, tetapi Scott menolaknya dan mengatakan kepada dirinya tentang bagaimana dia berselingkuh sebelumnya dan menipu Amy. Dan Scott berjanji kepada Amy, hal tersebut tidak akan pernah terulangi kembali. Tak lama kemudian, Scott yang mendapatkan minum sebelumnya dari Kendra, ia merasa pusing dan muntah-muntah di luar gedung. Sang supir taksi itu pun datang menghampiri Scott yang pingsan di depan gedung. Lalu diperlihatkan sebuah mobil hitam layaknya mobil penculik berjalan jauh dari Las Vegas memasuki sebuah gedung dengan penjagaan yang sangat amat ketat. Untuk masuk ke gedung ini, seseorang harus menggunakan password dengan tato anjing. Di keesokan hari, Scott terbangun di kamar hotelnya bersama Carter dan juga Justin. Mereka bertanya-tanya di mana Mike berada karena dia tidak menjawab telepon sama sekali. Ternyata Mike terbangun di dalam sel dan mulai panik. Dua penjaga membawanya dan mengikat di sebuah kursi dengan satu dinding terbuat dari kaca. Dan Mike dipajang untuk dipertaruhkan oleh para klien orang kaya. Singkat cerita, seorang pria memasuki ruangan itu. Mike yang memohon padanya, tapi pria itu tak peduli dan menguliti wajah Mike. Setelah selesai, tirai pun ditutup layaknya seperti sebuah pertunjukan. Teman-teman yang khawatir dengan Mike, akhirnya mereka pergi ke tempat tinggal Nikki, di mana mereka mengetahui tempat tinggal Nikki karena sebelumnya Nikki pernah memberikan kartu nama kepada Justin. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Nikki, tetapi tidak menemukan Nikki ataupun Mike. Akhirnya Kendra datang dan mengungkapkan bahwa Nikki juga menghilang. Di sisi lain, ternyata Nikki dibawa ke ruangan yang sama dengan Mike dan diikat ke meja.
Akhirnya, pria penyiksa itu memberikan beberapa serangga ke Nikki dan serangga tersebut mulai masuk. Nikki yang sudah tewas lalu dipoto wajahnya oleh Travis. Di perjalanan, Scott berkata bahwa kita harus melaporkan kepada polisi. Namun, Kendra tidak setuju. Mereka pun sampai di gedung klub semalam untuk menelusuri semuanya. Namun, saat mereka akan masuk, tiba-tiba mereka mendapatkan SMS dari teleponnya Mike untuk menemukan dirinya dan Nikki di sebuah kamar hostel. Sesampai di lokasi hostel, Justin yang merasa sakit di kakinya, ia ingin tetap di mobil. Ketika mereka di dalam, ternyata itu adalah jebakan. Dan semua orang diculik oleh Travis, bahkan Justin yang berada di mobil juga tetap ikut diculik. Mereka semua lalu terbangun di sel masing-masing. Kedua penjaga membawa Justin pergi dan Carter memanggil penjaga dan memberitahu mereka bahwa Carter juga adalah seorang klien. Saat Carter menunjukkan tatonya, para penjaga langsung melepaskan dirinya. Lalu Carter dibawa ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan Travis beserta bos elit hunting bernama Fleming. Yang dimana mereka berdua mengucapkan permintaan maaf kepada Carter karena salah menangkap. Carter akhirnya menonton temannya disiksa melalui TV. Justin pun diikat dan pertunjukan pun kembali dimulai. Di sini kita menyaksikan seorang wanita menembak Justin dengan beberapa busur hingga Justin tewas. Kini, sekarang giliran Scott. Scott dipersiapkan dengan baju barunya dan ia melihat seorang penjaga membuka pintu menggunakan tato anjing. Scott yang sudah diikat di kursi, secara mengejutkan kedatangan seorang tamu yaitu temannya sendiri, Carter. Scott bertanya kepada Carter kenapa ia melakukan hal ini dan Carter mengungkapkan bahwa dia ingin merebut Amy kembali karena itu Amy adalah mantan pacarnya Carter. Dan bahkan yang pernah memberitahu tentang perselingkuhan Scott sebelumnya adalah Carter. Tapi Carter merasa kecewa karena Amy tetap bersama Scott. Fleming yang menonton hal tersebut memerintahkan Scott untuk dilepaskan dari kursi. Dan ternyata Scott dan Carter berduel yang menjadikan sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Scott akhirnya menikam Carter, memotong tatonya, kemudian kabur menggunakan tato Carter untuk membuka pintu di ruangan itu. Scott tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan berisi barang dan banyak mayat, yang dimana Scott menemukan sebuah handphone dan akhirnya dia berhasil menelepon 911. Di sisi lain, Victor berhasil membunuh salah satu penjaga dan membebaskan dirinya sendiri. Akan tetapi, Victor dibunuh oleh penjaga lainnya. Fleming pun memberikan informasi kepada para klien kaya untuk pergi secara bertahap. Klien-klien orang kaya satu persatu mulai meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, Travis juga memberikan kabar kepada bosnya Fleming bahwa polisi telah datang ke tempat ini. Scott akhirnya berhasil menyelamatkan Kendra yang sendirian. Namun sayangnya, saat Kendra dan Scott kabur, ternyata Kendra tertembak oleh Travis. Dan kini, Fleming ingin membuat gedung ini hancur. Saat Fleming di dalam mobil, ternyata di dalam mobil sudah berada Carter yang langsung membunuhnya dan pergi menggunakan mobil Fleming. Di gerbang depan terdapat jeruji perangkat mobil yang bisa menghancurkan ban mobil. Namun, Carter membaringkan badan Fleming di tempat jeruji agar mobil bisa lewat tanpa mengalami ban hancur atau kempes. Di sisi lain, Scott yang berduel dengan Travis. Scott berhasil mengalahkan Travis dengan memotong tangannya Travis. Scott yang terus berlari dari gedung tersebut dan ia melihat sebuah gerbang yang masih terbuka. Namun Carter melihat Scott dan mengunci gerbang depan sebelum Scott bisa menghampirinya. Dan Carter sangat cepat kemudian pergi saat bangunan itu meledak dengan Scott masih di dalam gerbang yang ikut dalam ledakan.
Beberapa waktu kemudian, Carter sedang menghibur Amy di rumahnya. Amy mengundang Carter untuk menginap. Amy mengungkapkan bahwa Scott masih hidup dan tiba-tiba menjepit tangan Carter ke meja dengan pembuka wine. Scott yang ternyata masih hidup dengan luka bakar bersama pasangannya Amy, Scott mengikat Carter ke kursi di garasi. Tanpa ampun, Scott membunuh Carter dengan gergaji mesin. Film pun selesai.